Proses hasil itu teman-teman perlu perhatikan adalah ketika menyeken lewat atas mesin, lewat kaca atau lewat ADF. Jadi yang bekerja sistem kerjanya itu lampu ya. Lampu itu akan memantulkan ke cermin, ke mirrornya ya, kaca mirrornya. Nah, kaca mirror inilah nantinya yang akan pantulkan ke CCD. Oke, ke CCD. Nah, setelah CCD ini pun sistem kerjanya itu kerjasama dengan laser. Dia akan melempar ke laser, kemudian beda lagi ketika hasilnya tidak ada. Ya. Atau hasilnya kadang hari ini ada, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Itu sebetulnya teman-teman kembali juga bisa kembali ke sumbernya. Ya. Sumber pemberi arus untuk ke hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris kawan. Oke, bagaimana kabar kalian semua kawan-kawan? Semoga sehat selalu dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Dimudahkan pastinya segala urusan kalian dan dilancarkan rezeki semuanya teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya diminta tadi malam sempat ngobrol-ngobrol bersama pengguna pemula mesin fotokopi terkait masalah keraguan para pengguna itu setelah mendengar di beberapa informasi di beberapa teman-temannya yang tentunya banyak yang gagal berbisnis dalam usaha kopi center itu karena persoalan mesinnya selalu bermasalah. Sedikit-sedikit manggil teknisi, ya. Satu hari manggil lagi, satu hari manggil lagi. Dan tentunya mereka mengeluh soal uang yang dikeluarkan setiap kali mesin fotokopi itu rusak. Ya, dan tadi malam kita sempat panjang lebar cerita dan di beberapa chat yang meminta saya menjelaskan terkait bagaimana sih cara merawat mesin atau apa langkah-langkah yang perlu kita pahami katanya ya. Ini khusus pemula karena memang untuk pemula kalau kita teman-teman ya khususnya buat pemula itu kan tentunya banyak harus modal besar pastinya, selain modal mesin, kemudian tempat, kontrakan tempat ya, alat-alat seperti kayak etalase ya tentunya dan ATK kawan. Nah itu sangat membutuhkan memang modal-modal besar. Mari ngopi dulu kawan ya, ini saya lagi kurang sehat kawan. Mari ngopi teman-teman, kalau belum punya kopi ya silahkan masak dulu kawan ya. Garam pun bisa bang ya, supaya kita tidak ngantuk bang, gitu. Oke, nah di sini sedikit saya mau share ke teman-teman itu. Jadi tadi malam itu kita sampai jam 3-an ya ngobrol bersama kawan, karena itu lagi begitu cerita-cerita dia menceritakan beberapa temannya yang pernah buka kopi center dan ujung-ujungnya itu gulung tikar, mesinnya sampai dijual, malah bukan cuma mesinnya ya, semua isi tokonya pun itu ikut dijual kawannya, karena itu lagi keluhannya di teknisi ya, keluhannya itu biaya untuk dikeluarkan membayar teknisi itu cukup tinggi, cukup mahal katanya. Sebetulnya kalau saya pribadi ya, atau saya kembalikan juga teman-teman, tapi kalau saya merespon itu itu kembali ke setiap orang ya, karena sejauh ini pengalaman saya tidak semua orang juga memulai kopi center itu tiba-tiba gulung tikar, enggak juga ya. Saya belum jumpai
konsumen-konsumen yang dari awal saya kenal sampai saat ini ya, terutama di Sulawesi Selatan itu ya, banyak kok yang berkembang ya, kecuali memang itu lagi tentunya di beberapa tempat yang saya dapat sendiri, dan pengguna yang punya mesin sendiri itu cerita langsung juga ke saya kalau pernah dikena ceritanya ya oleh oknum-oknum yang memang mungkin yang terbiasa seperti itu ya. Nah, tapi di video kali ini sedikit saya akan menjelaskan atau sharing ke teman-teman, menyampaikan ke teman-teman, paling tidak sebetulnya untuk yang perlu teman-teman pahami, yang perlu teman-teman tahu itu, pahamlah bagaimana itu cara kerjanya mesin fotokopi itu terkait proses hasil ya, terkait proses hasil gitu ya. Nah, kalau cerita saya tadi malam sama kawan itu, saya bilang ke dia, sebetulnya jangan pikir, kan ngomongnya gini, saya sebetulnya malah sudah pakai mesin fotokopi besar, apalagi katanya Abang Dira tidak di sini. Saya bilang jangan begitu, kalau mau lebih menunjang usahanya ya tentunya harus menggunakan mesin fotokopi, entah itu yang speed rendahnya ataupun speed besarnya, karena tidak menutup kemungkinan orderan-orderan itu kapan saja akan datang gitu ya. Jadi kalau teman-teman cuma menggunakan print, apalagi kawan cuma menggunakan mesin kecil ya, yang speednya kecil, kalau tiba-tiba dapat orderan yang partai dan orang yang keburu-buru kan nggak bisa dikerjakan gitu Pak. Nah, tentunya ketika ditahu karena di copy center kita tidak menggunakan mesin fotokopi, otomatis orang bisa saja akan menjadi catatan bahwa nggak usah di sana, nggak usah di sana katanya, karena nggak ada mesinnya gitu, atau bagaimanalah gitu ya. Nah, jadi saya bahasakan jangan begitu, bilang sebetulnya, jadi saya tanya balik, membuat kamu lemah lagi gitu ya, yang membuat kamu tidak mau Pak menggunakan mesin-mesin besar. Katanya ya itu Mas, itu Bang Dira, karena soal kemarin teman saya gulung tikar itu, dan kemudian saya perhatikan juga karena kawan itu melihat langsung mesin pada saat saya bongkar. Nah, jadi yang ada di pikirannya kawan itu melihat rangkaian dan komponen-komponen mesin fotokopi itu terlalu banyak. Saya bilang ke dia, jadi begini, nggak usah pikir terkait masalah komponen-komponen yang banyak di rangkaian-rangkaian mesin, baik dari belakang itu, saya bilang. Yang terpenting itu pertama adalah tahu bagaimana proses terjadinya hasil. Jadi saya jelaskan tadi malam itu kalau proses hasil itu teman-teman perlu perhatikan adalah ketika menyeken lewat atas mesin, lewat kaca atau lewat ADF. Jadi yang bekerja sistem kerjanya itu lampu ya. Lampu itu akan memantulkan ke cermin, ke mirrornya ya, kaca mirrornya. Nah, kaca mirror inilah nantinya yang akan pantulkan ke CCD. Oke, ke CCD. Nah, setelah CCD ini pun sistem kerjanya itu kerjasama dengan laser. Dia akan melempar ke laser, kemudian laser itu akan melempar ke drum. Maka terjadilah atau terbentuklah atau pindahlah file yang di-scan itu di drum. Nah, setelah mesin operasi bekerja dan drum berputar, karena drum itu sangat dekat dengan developing roll magnet, karena filenya sudah nempel di drum. Begitu tinta kertas melewati drum, otomatis kertas itu mau kemana kah? Ambil sampah. Ini Bapak. Sini. Oke bro, sorry sedikit ada iklan kawan. Nah, otomatis terjadilah hasil. Masa begitu? Terus bagaimana dengan cas? Bagaimana dengan HVT? Nah, ini kawan sedikit sudah paham, sedikit sudah tahu komponen-komponennya. Jadi saya jelaskan begini. Nah, jadi ketika teman-teman punya masalah, hasilnya bermasalah, tentunya yang perlu dicek adalah sumber pemberi hasil. Di mana sumber pemberi hasil itu?
ketika hasilnya ada, cuma agak buram alias kabur, nggak jelas, tentunya teman-teman perlu periksa rangkaian apalagi nih, cas ya, baik itu cas atas maupun cas bawah. Itu teman-teman perlu periksa. Nah, kalau teman-teman tidak tahu di mana yang cas bawah, mana yang cas atas, sebetulnya teman-teman bisa melihat, bisa ngecek gambarnya seperti apa, posisinya di mana. Kalau di video-video sebelumnya kan sudah banyak ya, sudah banyak saya jelaskan gitu. Nah, oke. Ketika teman-teman ini sudah membersihkan salah satunya, nggak mungkin tidak ada perubahan, Bang. Karena sebetulnya mesin itu, masalah-masalah di mesin hasil kabur itu sebetulnya tidak sulit. Tidak sulit. Ini saya bongkar aja, Bang. Ini saya bongkar. Rahasianya sebetulnya di situ. Makanya perawatan mesin itu bahkan saran saya di beberapa pengguna yang kemudian memang mesin itu dari saya, ya, itu selalu saya sarankan ketika orderannya partai banyak, katakanlah dalam 1 bulan itu masuk orderan-orderan yang sampai bahkan sampai ratusan ribu ya gitu. Atau sebelum datang orderan partai besar itu perlu lakukan pengecekan dan pembersihan cas atas, ya, corona atas, ya, corona atasnya atau dengan corona bawahnya. Nah, ketika sudah dibersihkan corona atas, corona bawah, bahkan sudah diganti tali coronanya. Nah, dan kemudian ada perubahan sedikit, tapi maunya teman-teman mau lebih blok supaya lebih maksimal. Tentunya teman-teman harus kembali mengecek yang namanya developingnya, ya, developing. Kalian bisa lihat, kita kan teman-teman kan kurang tahu apakah kondisi roll magnetnya itu mulus, artinya masih baru, tebal, dan masih sempurna sistem kerjanya, ya, belum ada masalah di bagian lahar-lahar roll magnet itu. Ternyata ada semutnya ini, Bang. Ada semutnya lagi air, Ripal. Iyo, kita ini minum-minum dari tadi nih kopi, bro. Tapi mati sudah semutnya. Sorry semutnya, masuk sudah kau di perutku. Oke, kita lanjut kawan ya. Kita ceritanya nih santai aja kawan ya, penjelasannya. Ngobrol nyantai lah ya. Ini saya sharingkan ke teman-teman. Terus bagaimana lagi itu, Bang? Apalagi yang perlu dicek setelah mengecek developing? Oke, ketika teman-teman sudah mengecek developingnya dan masih hasilnya seperti itu. Nah, ini ya. Tetap maunya belum blok. Tentunya teman-teman coba mengecek juga, jangan sampai drumnya sudah lama nggak pernah dibrasu. Nah, teman-teman harus lakukan pembersihan lewat drum. Oke. Nah, selain drum itu, teman-teman bisa juga membersihkan kaca atas, ya. Jadi kaca atas itu lampu-lampunya kalian bersihkan. Kalau kalian menggunakan mau 6000, mau generasi 6000 atau 6570, teman-teman bisa bersihkan lampu ekpus, ya, lampu scanner. Kemudian kaca-kaca mirror di situ teman-teman juga harus bersihkan, ya. Bersihkan, terserah kalian menggunakan, lebih baik kalian menggunakan tisu, karena kalau kapas sedikit agak berbulu ya, nanti takutnya lengket di situ kan. Lebih baik teman-teman menggunakan tisu. Nah, itu kalian lakukan pembersihan. Nah, kalian perlu ingat, proses terjadinya hasil itu kan awalnya dari kaca scanner, ya, dari bagian primary, ya, dari lampu. Nah, ketika di antaranya baik kaca besarnya ataupun lampunya sudah sedikit banyak debu, otomatis kan pancaran cahaya lampu itu kan kurang terang. Apalagi kaca-kaca mirror sama sekali teman-teman tidak pernah bongkar, ya, sama sekali nggak pernah dibersihkan. Nah, itu kalian bersihkan. Saya rasa ketika dibersihkan itu besar perubahannya, ya, besar perubahannya, Bang. Karena perawatan-perawatan seperti itu sebetulnya yang harus pengguna-pengguna pemula itu tahu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya muncul pertanyaan, Bang. Bagaimana, Bang, ketika hasilnya itu kadang hitam-hitam? Nah, di beberapa video itu sering saya singgung, bahkan saya jelaskan, ya. Itu rata-rata
tidak lain dan tidak bukan itu yang sering yang saya alami. Ini sejauh pengalaman saya saja kawannya. Kalau teman-teman mau juga tambahkan sharing atau balas komentar teman-teman yang mengalami masalah itu, silahkan ya. Nah, itu biasanya tidak lain dan tidak bukan larinya pasti ke daerah cas atas atau primary atas. Satu, bisa dia blok hitam itu ketika dia kotor. Kemudian kedua, bisa dia background hitam itu ketika terlalu dekat ke drum. Apalagi teman-teman menggunakan tali coronanya itu 0,8, itu pun sedikit besar. Jadi pengapiannya itu besar. Apalagi kalau kalian memasangnya itu kondisi kendor, itu lebih besar. Jadi pada saat rawan, pada saat ketika tali corona stainlessnya itu tali coronanya itu begitu konslet, itu kan yang membahayakan sekali, akan terjadi banyak bintik di bagian drum. Itu bahaya sekali kawan, banyak bintik di bagian drum. Oke, jadi larinya cuma di bagian-bagian situ aja bang, dari bagian-bagian situ saja. Nah, bedanya 65 dengan 6000 itu kan biasanya 65 setelah hasilnya kabur-kabur begitu kan, biasa yang saya lakukan itu dibersihkan kaca laser semuanya, kaca ekpus, lampu ekpusnya itu dibersihkan semua. Ya, itu pasti bagus gitu. Nah, 6000 itu saya jarang sekali lakukan pembersihan kalau kabur ya. Nah, beda lagi. Nah, itu pertama ya. Nah, itu yang kalian periksa teman-teman ya. Kacanya kalian juga bersihkan. Kemudian setelah kaca, CCD nggak mungkin lah kawannya. Nah, setelah CCD mengirim ke laser, nah lasernya ini kalau 6000 yang pernah saya dapatkan, ketika dia background hitam dan itu tidak pindah di situ doang, di situ terus ya, di situ terus. Itu biasanya di laser. Nah, di mana di laser itu? Kalau di laser itu yang pernah saya bahas, kalau teman-teman buka ya, ada PCB di luar itu namanya BD. Nah, kalau kalian cabut keluar atau kalian cuma buka penutupnya, kalian akan melihat macam lensa, ya, dia macam lensa memanjang. Nah, itu kalian bersihkan cuma kacanya doang. Kalian nggak perlu buka ketika teman-teman nggak punya keberanian untuk membuka itu ya. Ya, cukup kalian bersihkan di situ aja ya. Kalian bersihkan, sekalian kalian bersihkan kaca-kacanya. Nah, suatu ketika saya pernah dapat masalah itu, mesinnya pernah nggak operasi, tiba-tiba dioperasikan, itu generasi 6000. Nah, itu mesin malah macam-macam ya masalahnya bang ya. Dia background yang nggak karuan ya, hitam-hitam ya. Hasilnya ternyata cek per cek, saya sudah korek-korek juga yang lain. Nah, akhirnya sisa satu langkah saya saat itu, saya bongkarlah laser. Laser itu saya dapat di situ penampakannya itu banyak telur cicak bang, banyak telur cicak. Dia tidak error, cuma hasilnya hitam-hitam. Ya, nah itu teman-teman bisa perhatikan ya, kalau masalah kabur atau hitam. Nah, di situ larinya cuma di situ doang. Beda lagi ketika hasilnya tidak ada, ya, atau hasilnya kadang hari ini ada, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Itu sebetulnya teman-teman juga bisa kembali ke sumbernya, ya, sumber pemberi arus untuk ke hasil. Di mana sumber itu larinya di bagian HVT. Biasa terjadi juga namanya konslet di batu HVT, di HVT-nya kawannya, di HVT-nya, atau masalah-masalah entah IC-nya ya, atau elko-nya, atau IC yang transistor yang 3 kakinya. Nah, itu. Nah, jadi saya rasa cukup videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat khususnya buat pemula-pemula ya. Ya, buat pemula-pemula. Kalau yang sudah master-master, saya rasa itu mungkin video ini video sampah kawannya. Tapi buat teman-teman yang pemula, saya rasa ini, kalau teman-teman artinya bisa sedikit memahami, saya rasa akan bisa nanti bagaimana cara merawat mesinnya supaya hasilnya tetap terjaga, tetap gokil. Oke, mungkin seperti itu kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat kalian, khususnya teman-teman yang bergabung ke channel ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk
dukung channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan like-nya kawan. Dan kalau penting kalian nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Oke, salam dari anak Bajo. Sehat memon danakan anak Bajo menjepun niatna ya. Kita tetap danakan ya. Salam. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.